Hai, halo. Kembali lagi dengan Sinta di channel Kawan Keperawatan. Kali ini kita bahas bareng bagaimana pengkajian keperawatan awal saat pasien masuk ke rumah sakit. Jangan lupa lakukan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk selalu mendapatkan video terbaru. Ketika pasien pertama masuk ke rumah sakit jadi pasien rawat inap, pasti perawat yang mengantar akan membawakan sebendel dokumen. Dokumen itu 95% masih kosong. Yang terisi hanya dokumen di IGD atau di poliklinik. Dokter di garda depan akan menuliskan dokumen form pengantar rawat inap. Bagaimana bentuk form itu? Setiap rumah sakit memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Tetapi secara umum terdapat data yang hampir sama. Data itu adalah nama pasien, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Tanda vital, tinggi badan, berat badan, surat rujukan kalau ada, keluhan saat ini, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, dan penyakit degeneratif, hasil pemeriksaan fisik, data penunjang seperti laboratorium, USG, ronsen, atau mungkin MRI atau CT scan. Dokter menuliskan diagnosa dan terapi. Hasil konsul dokter jaga terhadap dokter jaga spesialis juga ada dengan format TBAK atau tulis baca konfirmasi. Kalau kebetulan dokter spesialis pas jaga di garda depan, ya nggak perlu konsul-konsul. Jangan salah ya, banyak rumah sakit membuat kebijakan yang menempatkan dokter spesialis juga berada di garda depan, terutama rumah sakit tipe A. Jadi kalau ada pasien datang ke IGD setelah diterima dan diperiksa oleh dokter jaga triase atau dokter umum ya di sini, bisa langsung ditangani lebih lanjut oleh dokter spesialisnya. Diharapkan langsung tertangani. Setelah sampai di bangsal, maka perawat jaga saat itu akan melakukan pengkajian awal. Yuk diintip. Setiap form ada data nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis yang wajib terisi. Tulis tanggal dan jam kedatangan pasien di bangsal, tanggal jam pengkajian, berikut mode kedatangannya seperti apa. Apakah jalan kaki, pakai kursi roda, pakai berangkat, kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, kasus KDRT, atau kekerasan anak. Kaji adanya alergi obat, berikut reaksinya. Kaji adanya alergi makanan, berikut reaksinya. Laporkan alergi obat pada dokter penanggung jawab pasien supaya menghindari peresepan obat tersebut. Laporkan alergi makanan pada nutrisionis supaya tidak diberikan diet dengan makanan tersebut. Pasang tanda alergi pada gelang identitas pasien dan untuk data obat, alergi obat, tulis di status pasien bagian depan. Nah ini tanda alergi itu seperti ini di gelang identitas yang warnanya merah. Lakukan pengkajian tanda vital, menuliskan tinggi badan dan berat badan, kemudian lakukan pemeriksaan fisik singkat tentang pernafasan, penglihatan, pendengaran, kondisi mulut, kemampuan menelan, kemampuan bicara, adanya luka, kemampuan buang air besar atau kemampuan buang air kecil, kondisi pencernaan, dan pola tidur. Bila ada gangguan spesifik, bisa dicatat di kolom yang ini, yang paling kanan, yang sebelah paling kanan ini. Kaji data sosial dan psikologis. Gangguan jiwa juga kaji di sini.
pernikahan, dukungan keluarga, termasuk kalau pasien itu punya teman curhat. Kadang tuh pasien nggak terbuka dan baru terdeteksi kemudian setelah beberapa hari melakukan rawat inap. Data ini masih bisa dikoreksi. Lakukan pengkajian nutrisi. Tugas perawat hanya mengkaji di nomor 1 itu aja, tentang penurunan berat badan. Selanjutnya, pengkajian dan scoring akan dilakukan oleh nutrisionis. Kalau kalian sempat, boleh banget menuliskan indeks massa tubuh atau IMT-nya dari pengukuran tinggi badan dan berat badan kan? Lakukan pengkajian nyeri menggunakan skala numerik dan skala wajah. Sering banget loh pasien itu bilang nyerinya itu di skala numerik itu berada di nomor 10. Padahal menurut skala wajah dia masih di nomor 2. Kalau menurut skala numerik di nomor 10 itu pasien udah shock neurogenik. Nah, selain itu juga lakukan pengkajian PQRST dan juga pengelolaan nyeri yang sudah dilakukan pasien. Apakah dia minum paracetamol, kompres, pakai koyo kali? Kemudian kita melakukan pengkajian risiko dekubitus dengan menggunakan skala Braden atau Braden Scale. Yang dikaji itu adalah tentang parameternya ya, persepsi sensori, kelembapan, aktivitas, mobilitas, nutrisi, dan yang terakhir adalah gesekan. Kemudian tentukan skor dan besaran resikonya. Apakah dia termasuk resiko ringan dengan skalanya itu skornya itu 15 sampai 16, resiko sedang yaitu 12 sampai 14 atau resiko serius. Terakhir, lakukan screening rencana pemulangan pasien kompleks. Tentukan masalah keperawatan dan diagnosa keperawatan serta rencana keperawatan menggunakan standar S3 dari PPNI. Perawat pengkaji membubuhkan tanggal jam pengkajian dan jangan lupa tanda tangan. Dokter penanggung jawab pasien akan memverifikasi, begitu juga perawat penanggung jawab asuhan atau perawat primer nurse. Sampai sini sudah jelas ya bahwa pengkajian itu dilakukan oleh profesi dokter, perawat, dan juga nutrisionis atau gizi. Kita nanti akan bersama-sama dengan mereka memberikan asuhan pada pasien. Selain itu masih ada profesi lain seperti rehabilitasi medik dan farmasi yang juga memberikan asuhan pada pasien. Jadi nggak semua asuhan itu diborong oleh dokter dan perawat. Nah, besok kita lanjutkan lagi dengan penyusunan rencana keperawatan, pengkajian lanjut, dan dokumen asuhan keperawatan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.